Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 10 Agustus 2021. Jadi hari ini hari Selasa, besok tanggal merah ya. Seharusnya hari ini karena pemerintah menggeser tanggal merahnya ya. Jadi besok bursanya libur, lusa hari Kamis ya, barusan buka lagi ya. Jadi untuk hari ini tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 hari Kamis ya. Jadi ini adalah bagian pertama. Videonya ada dua bagian ya. Nanti bagian kedua akan saya cantumkan linknya di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi satu bagian saya bahas 8 saham, nanti di bagian yang lainnya saya bahas 8 saham juga ya untuk analisa saham hari ini. Baik, saya langsung masuk ke sahamnya. Yang pertama saya akan bahas mengenai BEX ya. BEX ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, dan tentu saja buy ya untuk BEX ya. Pembangunan daerah Banten ya. Sudah mulai profit ya, seperti itu ya. Jadi ini saya gambarkan sebelumnya, ini kurang lebih dia membentuk seperti rounding bottom ya, kurang lebih ya. Nah di sini saya sudah informasikan kalau breakout lagi ke atas 113 boleh tambah lagi ya, kalau sudah punya ya. Kalau belum punya juga saya bilang kan sudah boleh buy ya. Kemudian yang mau buy on weakness ya terpaksa tunggu lagi di area sekitar ini ya, 100 sampai dengan 104. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang ya, jadi yang tipe buy high sell higher mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang trailing stopnya di mana atau stop lossnya ya, pasang aja di 110 dan 102 ya maksimum ya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi buynya bertahap aja ya, pasang stop lossnya di 110 dan 102 ya maksimum ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, target price berikutnya adalah 124 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kita tambahnya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 118 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 124, boleh tambah lagi ya, boleh ya. Target price berikutnya adalah di 134, 150 dan 168 ya, seperti itu ya. Jadi ini gambarnya ya. Kalau dia berhasil breakout, ini sebelumnya saya hapus dulu ya. Dan saya ukur dari ketinggian ininya ya. Ketinggian ininya kurang lebih bentuk seperti rounding bottom ya. Jadi kalau saya ukur naikkan ke titik breakoutnya ini ya, nanti ketemunya kurang lebih yang di area 200 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 124, masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 134 dan 168 ya, dengan target berikutnya 200. Itu kalau menggunakan analisa chart patterns ya, ketinggiannya patterns-nya ya. Jadi yang berminat mengenai chart patterns bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns ya. Di sana ada format rounding bottom ya. Jadi kalau dia breakout lumayan tinggi ya. Tapi kita jangan terlalu optimis juga. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 124 tambah lagi ya. Ini naik lagi ke atas 118 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 134 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 150 boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Kemudian kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Mulai dari 113 dan 110 ya. Kalau belum punya ya buy on weakness ya tunggu aja di area 100 sampai 104 ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 110 dan 102 ya maksimum ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk BEX. Berikutnya untuk Antam. Jadi Antam ini sebelumnya dia sideways kemudian dia breakdown ya. Berhari-hari dia koreksi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 ya. Jadi 6 hari dia koreksi. Hari ini berhasil rebound lagi Pak Sunar. Nah kalau seperti ini yang belum punya bagaimana? Yang sudah punya dulu ya. Yang sudah punya pasang aja tetap ya. Trailing stopnya atau stop lossnya ya di 2250 atau 2240 ya low-nya hari ini ya. Jadi kalau turun bawahnya 2240 lebih baik sih jual dulu semuanya karena dia ada kemungkinan turun lagi ke bawah ya. Karena secara keseluruhan dia masih cenderung downtrend ya. Jangka pendeknya dia downtrend ya seperti itu ya. Jadi tapi dia masih berada di area sideways range-nya sebelumnya ya. Jadi Pak Sunar hari ini rebound, kalau mau buy boleh nggak? Kalau mau buy boleh aja ya. Tapi banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 2310 dan 2240. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2410 untuk Antam boleh tambah lagi. Naik ke atas 2470 tambah lagi dan seterusnya. Jadi target price berikutnya kurang lebih di 2670 dan 2730. Jadi untuk Antam ini garis-garisnya masih tetap sama ya. Saya nggak rubah-rubah. Yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Ini sudah saya analisa sebelumnya ya. Rekomendasi kalau sudah buy naik ke atas 2410 buy ya dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya, jadi silahkan cek di analisa saham sebelumnya ya. Ini yang rajin nonton lumayan dapatnya ya, dari 2410 sampai dengan
paling nggak ya 2670 ya. Waktu itu saya bilang sampai 2670 lah ya. Kemungkinan bisa besar bisa tercapai ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi garis-garisnya aja yang kita perhatikan. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya antara 2310 dan 2410 Pak Sunar. Kalau mau tambah lagi kira-kira di mana ya? Saya pakai acuan ini ya, 2350. Kalau dia naik lagi ke atas 2350, baik tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 2410 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 2540 ya. Atau bahkan higher high lagi ke atas 2730. Itu untuk Antam ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini untuk Antam, Aneka Tambang Tbk. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk NATO ya, Surya Permata Andalan Tbk. Jadi NATO ini juga sudah pernah saya bahas ya. Intinya ini 580 ke atas sudah saya rekomendasikan untuk tambah lagi ya, kalau yang mau tambah lagi ya. Jadi Pak Sunar, yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya sudah saya sebutkan garis-garisnya ya. Jadi 580 dan 570. Kalau 580 terlalu dekat ya, pasang aja di 570 dan stop lossnya di 555. Intinya ya, selama dia bertahan di atas 555, dia masih bagus ya. Masih ada peluang naik terus sampai dengan ya minimal lah di 610 lah dia bisa tak sampai ya. Ya mudah-mudahan bisa breakout ke atas 640. Kalau mau buy on weakness tetap areanya sama ya. Dua area yang saya kotain ini tunggu di area 535 atau 510. Artinya kalau mau buy, kalau tunggu koreksi ya, buy on weakness namanya ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 535 barusan kita buy. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 535 atau di bawah 510, tapi kita buy-nya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 510 barusan kita buy ya. Bukan nyentuh langsung buy ya. Kita lihat besoknya ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk NATO. Jadi pasang aja automatic order ya. Jadi nggak perlu terlalu ribut-ribut atau terlalu khawatir ya seperti itu ya. Kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi bagaimana Pak Sunar? Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi atau yang mau buy sekarang ya, yang tipenya buy high sell higher boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Bertahap aja, pasang stop loss-nya di 570 dan 555. Nah, kalau sudah naik lagi ke atas 595 tambah lagi, naik lagi ke atas 610 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 630 dan 645 ya, boleh tambah lagi boleh. Target berikutnya adalah 675 dan 715 ya. Jadi Pak Sunar itu didapat dari mana angka-angkanya ya? Sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya. Jadi ini 715 itu adalah masih di high-nya ini ya. Kurang lebih minggu akhir tanggal 27 November 2020 ya. Itu di 715 ya. Itu adalah target price kita ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 645 ya. Ini swing high sebelumnya di 645 ya. Ya mudah-mudahan aja ya, kalau kita lihat di sini memang dia sideways ya. Membentuk seperti dasarnya mangkok ya. Bisa aja dia nanti membentuk rounding bottom, bisa aja ya. Jadi kalau rounding bottom dia masih ada target kurang lebih ke 640-an ya. Minimal lah 630 lah. Ya. Atau jelek-jeleknya 610 lah terdekatnya ya. Begitu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif. Nanti naik lagi ke atas 595 tambah lagi, breakout ke atas 610 tambah lagi dan seterusnya ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah ya. Kalau tahu kapan tambah lagi, kapan pasang trading stop untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat, kapan kita cut loss ya. Jadi contohnya misalnya naik ke atas 595 tambah lagi, buy up, average up. Naik ke atas 610 tambah lagi ya. Target price-nya di 640. Tapi dalam perjalanannya setelah naik ke atas 610, kalau dia turun lagi di bawah 610, misalnya turun ke 605 atau 600 ya, ya langsung kita pasang trading stop ya. Seperti itu ya. Atau langsung kalau sudah beli ya langsung pasang trading stop bisa ya, tergantung programnya dari sekuritasnya ya, apakah support gitu ya kalau untuk pemasangan automatic order atau trading stop ya. Kalau nggak tahu cara pasang trading stop atau stop loss atau automatic order, tanya langsung di customer service sekuritasnya ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk NATO. Berikutnya untuk kios ya. Jadi kios dia mulai rebound ya untuk kios ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi ya. Silakan dicek sendiri. Saya di sini fokus ke pergerakan harganya. Di sini 1280 sudah kena ya. Jadi Pak Sunar kalau sudah punya bagaimana, pasang aja trailing stopnya di 1200 dan maksimum di 1100 ya. Itu untuk kios. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Mau buy sekarang ini area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 1100 sampai 1150. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, harusnya kalau dia sudah naik ke atas 1150 sudah oke ya kalau mau buy ya. Seperti itu ya. Jadi naik lagi ke atas 1200 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar yang belum punya?
boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 1150 dan 1100. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 1200 ya terlalu dekat ya. Kan harga penutupannya sekarang kan di sesi satu break di harga 1210 ya. Kalau mau tambah lagi, ya nanti kalau naik lagi ke atas 1280, tambah lagi, naik lagi ke atas 1400, tambah lagi ya. Target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1400 ya, ada kemungkinan dia mencapai target 1700 lah minimal. Mudah-mudahan dikasih ya, atau enggak ya 1580 di sini ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi tinggal ikutin garis-garisnya sudah saya berikan sambil pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu untuk kios. Kalau dilihat dari stokastiknya di sini dia mulai terlihat kalau kita lihat dia sudah golden cross ya. Jadi persen K-nya dia sudah memotong persen D dari bawah ke atas ya. Ini sudah mulai golden cross. Kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya. Buy-nya bertahap ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1280, jangan lupa tambah lagi. Naik lagi ke atas 1400, tambah lagi dan seterusnya ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk rank ya. RANC ya. Jadi lama nggak saya bahas sih, tapi sebelumnya saya pernah bahas. Ini Fibonacci extension 261,8% sudah tercapai ya sebelumnya ya. Jadi ini memang lama banget saya nggak bahas RANCK ya. Saya cek dulu apakah saya pernah bahas atau belum ya. Sepertinya sudah pernah, tapi saya lupa ya. Saya bahas dulu, saya cek dulu ya. Iya, sudah lama banget ya. RANC itu saya bahas terakhir di analisa saham harian 17 Mei 2021 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Sebenarnya sih kalau yang sudah mencatat ya harusnya sudah tahu ya 21,8% sudah tercapai ke atas. Nah, maksudnya kalau sudah punya bagaimana untuk RANC ke? RANC kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1465 ya. Ini di low-nya hari ini dan pasang di kalau kita lihat di sini ya, ini 1465 dan 11 ini gapnya jauh ya. Jadi antara 1160 dan 1 ini kurang lebih 1465 ya, jauh ya. Jadi menurut saya sih kalau turun di bawah 1465 lebih baik jual dulu semuanya ya. Seperti itu ya. Saya nggak tahu naik apakah ada aksi korporasi atau right issue ya. Nanti silakan dicek ya. Di sini kalau dari teknikalnya ya, kalau turun di bawah 1465 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kenaikannya sudah tinggi, sebelumnya sahamnya memang tidak liquid ya, seperti itu ya. Kalau mau buy RANC, saya sarankan sih jangan buy dulu ya. Jadi nggak mesti analisa saham yang saya bahas itu selalu buy, enggak ya. Jadi kita tunggu aja. Kira-kira area buy on weakness-nya di mana Pak Sunar? Kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area ini ya, masih jauh di bawah ya. 800 sampai 850 ya. Paling terdekatnya di sekitar area ini ya. 1100 sampai dengan 1160. Tapi menurut saya sih kalau mau buy on weakness ya kalian tunggu di bawah aja ya. Atau kalau misalnya dia turun di bawah 1160 ya, kalau dia berhasil rebound ke atas 1160 boleh buy, tapi buy-nya sedikit aja ya. Setiap kelipatan 50 nanti tambah lagi ya. Jadi 1210 tambah lagi 1260 tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai target berikutnya adalah 1465 dan high-nya yang ini ya 1810 ya. Itu buy on weakness. Kalau buy high sell higher terus terang saya belum menyarankan ya. Kita lihat dulu aja ini arahnya mau kemana ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini dia sudah all time high ya di sini ya 1810 ya. Jadi jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Tunggu aja di area yang saya kotain ini untuk buy on weakness. Buy on weakness artinya kalau dia koreksi di bawah 1160, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atasnya ya. Tapi kalau saya cenderung mungkin lebih baik tunggu di area yang ini ya, yang bawah ya, 800 sampai 850. Itu kurang lebih. Berikutnya lagi untuk BRMS. Jadi BRMS ini sudah saya bahas sebelumnya. Nah, memang Pak Sunar ini sebelumnya sudah dibahas tapi gagal ya, breakout ke atas 109 gagal ya. Ya harusnya sudah pasang trailing stop. Kemudian area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, 97 sampai dengan 100 ya. Jadi ini boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 100 dan 97, itu bagi sudah punya ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap ya. Pasang stop loss-nya di 100 dan 97 ya. Kemudian dia naik lagi ke atas 104 tambah lagi ya untuk BRMS. Naik lagi ke atas 109 boleh tambah lagi. Target price-nya di mana Pak Sunar? Kurang lebih area di sini ada swing high-nya ya 118 ya. Tapi garis saya sebelumnya di 120. Ikutin aja garis saya sebelumnya ya. Nanti target price berikutnya adalah 120, 127 dan 135.
Jadi belinya bertahap aja ya, mulai dari sekarang, nanti naik lagi ke atas 104, tambah lagi, naik lagi ke atas 109, tambah lagi, dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi naik ya. Karena kalau kita lihat dari patternnya ya, di sini ya sebelumnya, naik, kemudian turun, koreksi berhari-hari, berminggu-minggu, naik, koreksi turun, berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau dia berhasil breakout ya, breakout ke atas 127, ya masih bagus ya. Kemungkinan dia akan berusaha breakout ke atas kurang lebih Fibonacci extension 117,2% ya, di atas 135. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 135 ya, kemungkinan besar 155 tercapai ya. Itu adalah target Fibonacci extension 161,8% untuk BRMS ya. Oke, berikutnya untuk KLBF ya. KLBF Pak Sunar ini sudah tertekan banget ya untuk KLBF ya. Apakah beli Pak Sunar? Sebelumnya saya sebutkan untuk KLBF ya. Kalau mau beli sih memangnya saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 1280 dan ini ya 1240 ya. Dan titik yang bawah ini ya. Yang sudah punya ya. Jadi pasang stop lossnya 1240 maksimumnya ya. Kalau belum punya, kalau belum buy-nya di mana? Memang sebelumnya saya sebutkan tunggu kalau berhasil naik ke atas 1345 ya. Tetap sama ya. Kalau mau buy sebenarnya amannya ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 1345 buy. Tapi kalaupun mau spekulasi buy sekarang ya Pak Sunar, ya minimal lah di atas 1305 ya. Jadi tunggu ya. Jangan kelihatan hijau langsung hantam HK gitu ya. Hajar kanan langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau minimal paling awal naik ke atas 1305 buy, naik lagi ke atas 1345, tambah lagi, naik lagi ke atas 1380, tambah lagi. Target price dekatnya adalah 1420. Kalau dia berhasil naik ke atas 1420, berikutnya ya kurang lebih targetnya sekitar 1485 dan 1515 ya. Ini untuk KLBF. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Ya mudah-mudahan dia rebound ya. Tapi perlu diingat dia masih cenderung downtrend ya arahnya ya. Tapi di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Karena ada kemungkinan dia bangkit sampai 1485 ke atas ya seperti itu ya. Ya itu untuk KLBF ya. Kemudian berikutnya untuk ASIS. Jadi ASIS hari ini naik tinggi, sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Kalau nggak salah di tanggal ini ya 4 Agustus ya untuk ASIS ya. Jadi bentar saya cek dulu ya. Oh rupanya lama ya, saya nggak bahas ASIS ya. Terakhir sih tanggal 7 Juli ya. Tapi garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang misalnya sudah punya bagaimana Pak Sunar. Ini garis-garisnya sebelumnya ya. Saya sudah kasih 1480 dan 1445. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau belum pasang ya pasang aja di 1410 dan 1365. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu di area 1305 di sini ya. Kurang lebih di sekitar ini ya. Area yang saya kotain. Jadi sekitar 1305 sampai dengan 1325 lah kurang lebih ya. Ini area buy on weakness-nya. Jadi tunggu kalau dia koreksi, tunggu kalau berhasil naik rebound ke atas 1325, buy, naik lagi ke atas 1365, tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Pasang stop loss-nya di 1410 ya, dan 1365 maksimum. Kalau dia naik lagi ke atas 1480, boleh tambah lagi. Naik lagi ke atas 1515, tambah lagi ya. Atau naik ke atas 1530 ya, terserah mau pilih yang mana. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1590, boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar ini ya, area 1650, kemudian berikutnya 1720 ya. Ini kurang lebih titiknya di sini. Ini 1650 adalah Fibonacci retracement dari 23,6%-nya ya. Jadi saya tarik sebelumnya Fibonacci retracement level ya, dari swing low sini ke swing high-nya ya. Jadi masih peluang naik nggak Pak Sunar? 1-2 hari ke depan. Peluang naik sih masih ada ya, karena sebelumnya dia walaupun 2 candle dia naik tinggi, ketika dia breakout seperti ini ya, dia masih ada peluang naik lagi ya, 1-2 hari ya. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan tercapai target 1590. Kalau yang buy high sell higher ya buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena terus terang bisnisnya masih cenderung lesu ya untuk Ace Hardware Indonesia ya. Apalagi kena PPKM gitu ya. Jadi waspada aja, jangan terlalu takut juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya kalau mau trading seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya
untuk 8 saham yang pertama, bagian pertama kurang lebih cukup. Saya akhiri dulu, nanti saya sambung dengan bagian kedua ya. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan ya di kolom komentar di bawah deskripsi di video ini ya. Jadi seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Amin ya.